Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. kelompok 2B angkatan 10. Kami akan mendiskusikan hasil dan memaparkan hasil dari diskusi kami. Kebetulan hari ini juga langsung aja dipaparkan gitu. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk saya sebagai MC, nama saya Listiani, saya biasa dipanggil Listi, saya dari RSUD Cilengsi. Di RSUD Cilengsi saya sebagai perawat terampil di ruang HCU. Selanjutnya untuk perkenalan dari ketua kelompok kami, yaitu Kang Ikhlas. Silakan Kang. Baik, terima kasih Telisti. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Haka. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang, Kabupaten Bogor. Saya berdinas di ruang rawat inap bedah. Terima kasih sebagai perawat. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami ada juga Teh Citra. Silakan Teh perkenalannya. Iya, terima kasih Teh Listi. Perkenalkan, nama saya Citra Oktavia Dewi, biasa dipanggil Citra. Saat ini saya bertugas di RSUD Cilengsi, tepatnya di rawat inap penyakit dalam. Terima kasih. Selanjutnya Teh Santi. Ya, terima kasih, Delisti. Perkenalkan, nama saya Santi Maharani. Saya perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong di ruang ICU. Terima kasih. Yang terakhir anggota kelompok kami ada Teh Yunita. Oke, terima kasih kesempatannya Teh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya berdinas di Puskesmas Ranca Bungur sebagai nutrisionis terampil. Terima kasih. Saya sudah memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Hari ini kami akan membahas tentang core value yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Dan di tempat instansi kita, bagaimana kita bisa memahami dan mendeskripsikan nilai-nilai core value itu yang kita perhatikan di instansi tempat kita kerja. Untuk mengawalinya, saya dari RSUD Cilengsi. Yang saya lihat di RSUD Cilengsi itu dari nilai-nilai core value itu sudah semua memenuhi. Tetapi menurut saya ada nilai yang paling tertinggi, yaitu untuk nilai core value yang pertama berorientasi pada pelayanan, di mana tujuan kita agar kita bisa memberikan pelayanan yang prima untuk memajukan rumah sakit menjadi lebih baik, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada publik menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, karena saya di ruang rawat inap, di ruang critical high care unit, di situ dituntut semua memang pegawainya harus berkompeten. Jadi semua pegawainya itu memiliki nilai core value kompeten. Yang ketiga, adaptif. Adaptif itu karena kompeten itu karena mereka adaptif, ingin mengupgrade ilmu-ilmu yang terbaru sehingga mereka berkompeten untuk menjadi pegawai di ruang high care unit. Kan saya tadi udah menjabarkan, mendeskripsikan apa yang saya lihat. Sekarang anggota-anggota kelompok saya nih yang akan mendeskripsikannya nih. Gimana Kang Ikhlas? Kalau menurut Kang Ikhlas, di tempat Kang Ikhlas tuh kayak gimana sih nilai-nilai core value-nya gitu? Oke, baik. Terima kasih Telisti. Baik, dari saya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang, di instansi saya yang saya amati adalah core value ASN. Yang pertama adalah adaptif. Yang mana nilai adaptif ini di rumah sakit saya ialah sudah menggunakan sistem yang terbaru menurut era yang saat ini sudah digitalisasi. Jadi untuk penggunaan rekam medis pasien dari awal pasien masuk
hingga pasien pulang. Kemudian selama perawatan itu sudah menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Jadi sudah mengurangi penggunaan kertas selama pelayanan. Nah, selanjutnya, kemudian ada nilai kompeten yang ada di core value. Di sini yang sudah berjalan adalah di ruangan saya seperti contohnya adalah semua karyawan tenaga medis yang melakukan pelayanan sudah dilengkapi STR, SIP, kemudian sertifikat pelatihan yang dibutuhkan. Sebagai contoh BTCLS, kemudian sesuai dengan ruang rawat inap saya, yaitu di ruang bedah yang post-op operasi, setelah operasi, dan luka-luka lainnya. Di sana ada dibekalin sertifikat untuk perawatan luka modern. Dan bagi teman-teman saya yang belum terpapar untuk pelatihan, itu dari kita bersama-sama belajar bersama dalam berbagi ilmu agar pelayanan di ruang perawatan bisa lebih maksimal. Terima kasih. Oke, jadi dari tempat kerja Akang itu ada nilai-nilai core value yang menurut Akang itu lebih tinggi nilainya dibanding nilai core value yang lain seperti adaptif, kompeten, seperti itu ya Kang. Benar Kang? Betul, betul. Terus selanjutnya nih ada Teh Citra nih yang mau maparin kalau di tempat instansi Teh Citra tuh kayak gimana? Iya, terima kasih Teh Listi. Saya sama dengan Teh Listi satu rumah sakit ya. Benar yang dikatakan Teh Listi, meskipun saya ditempatkan di ruang penyakit dalam, di ruangan saya juga lebih menekankan berorientasi kepada pelayanan, sehingga kami menerapkan dengan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Karena diharapkan dengan pelayanan kita menggunakan budaya 5S, pasien yang kita layani akan merasa senang dengan pelayanan kita, sehingga apabila nanti mereka sudah pulang sehat dan apabila mereka juga sakit lagi ataupun tetangganya sakit, mungkin bisa direkomendasikan ke rumah sakit kita. Kemudian juga menekankan budaya yang loyal di ruangan saya. Dengan banyaknya pasien dan jumlah tenaga yang terbatas, ketika ada teman kita yang tiba-tiba izin tidak masuk, misalnya karena dia sakit ataupun anaknya sakit, itu biasanya Karu langsung memberikan informasi pengumuman di grup. Kemudian dari pengumuman tersebut nanti banyak yang merespon, misalnya siapa yang ingin menjagakan, menggantikan posisi kepada perawat tersebut yang tidak masuk seperti itu. Dan kemudian misalnya di ruangan lain pasiennya sedang banyak, kemudian di ruangan kita pasiennya sedang sedikit, maka dari keputusan kepala ruangan biasanya siapa yang mau perbantukan seperti itu ke ruangan yang membutuhkan seperti itu sih Teh, biar tenaganya tidak mubazir, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Citra. Sudah ditambahkan dari yang tadi saya jabarkan di awal ya, deskripsikan dari awal. Selanjutnya untuk anggota saya, Teh Santi, silahkan Teh deskripsikan kalau di tempat Teh Santi seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Delistiana. Di sini saya akan sedikit berbagi informasi ya mengenai core value di rumah sakit tempat saya bekerja, tepatnya di RSUD Cibinong. Di sini saya lebih menilai kalau berorientasi pelayanan menjadi utama di nilai berakhlak ya, karena sesuai dengan visi dan misi rumah sakit daerah Cibinong, yaitu sebagai rumah sakit yang diandalkan, dipercaya, dan berdaya saing. Dari visi tersebut bisa dilakukan oleh pegawai-pegawainya dengan meningkatkan performa rumah sakit, meningkatkan komitmen dalam akses dan daya saing pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu kedokteran atau di bagian tenaga kesehatan lain. Dan yang terakhir,
mengembangkan pelayanan sebagai rumah sakit rujukan regional dan berwawasan lingkungan atau Green Hospital. Dari visi dan misi Rumah Sakit Cibinong bisa disimpulkan bahwa kita berharap kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan sesuai yang diharapkan pelanggan sehingga pelanggan puas terhadap pelayanan yang kita berikan dan puas terhadap pelayanan yang kita berikan dan nanti ke depannya tidak ada dampak negatif terhadap perkembangan rumah sakit daerah Cibinong. Yang kedua, nilai berakhlak itu tentang kompeten. Karena dari segi perkembangan ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang, terutama saya sebagai perawat ICU diharapkan perawat-perawat yang dinas di tempat kritikal bisa mempunyai skill yang lebih dari perawat-perawat yang lain dengan cara kita diikut sertakan melalui seminar, workshop, atau pelatihan-pelatihan lain sehingga bisa menunjang untuk tindakan keperawatan di lapangan. Dan saya sedikit menambahkan untuk nilai berakhlak tentang adaptif ya. Kalau dari Kang Ikhlas kan sistemnya udah paperless ya, dan kita sebenarnya juga sudah mengikuti sistem tersebut dan kita juga udah menggunakan sistem jejaring media untuk absen atau untuk membuat laporan-laporan sehingga mengurangi paperless juga. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Telisti. Ya, yang dari instansi Tesanti berarti ada 3 core value yang sangat terlihat sekali, yaitu berorientasi pelayanan dengan adaptif dan kompeten. Ya, selanjutnya untuk Teh Yunita, silahkan Teh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kalau menurut saya, dari ke-7 core value ASN yang ada, saya memilih 2 value yang saya kira memang ini yang paling menonjol di antara kelimanya. Jadi yang pertama itu ada kompeten dan yang kedua itu ada kolaboratif. Jadi yang kompeten untuk petugas-petugas yang di puskesmas saya itu sebenarnya dari nakes ataupun yang administratif itu semuanya sudah ada pelatihan. Kayak contohnya itu kemarin di bulan Mei kalau nggak salah itu saya ada pelatihan tentang gizi yaitu PMBA, pemberian makanan bayi dan anak, dan ada rekan-rekan saya juga yang pelatihan penyakit tidak menular. Ada 3 program di situ, ada PTM, ada Promkes, sama ada dokter umum, dan mereka bertiga ini dapat pelatihan dari Kemenkes. Jadi memang kompeten di puskesmas itu karena makin lama kan pasti ilmu juga makin update ya. Dan kitanya juga sebagai pelaksana juga harus makin update ya ilmunya. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan ataupun yang kita ikuti dari Dinas Kesehatan, terus Kementerian Kesehatan atau instansi-instansi lain gitu. Nah, setelah kita dapat nih ilmunya, itu biasanya kita yang petugas-petugas yang udah dilatih, itu biasanya akan ada kumpul di satu kegiatan namanya Lokmin. Nah, di situ kita sosialisasi tuh ke teman-teman program kerja. Kalau apa yang kita pelatihan itu tuh hasilnya apa sih sebenarnya gitu. Nah, seterusnya nanti akan ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, ini berhubungan sih sebenarnya sama kolaborasi. Jadi pas di masyarakat itu otomatis kan kita udah di luar lintas dari kesehatan dong ya. Kita butuh bantuan mereka-mereka yang dari non kesehatan kayak mungkin kecamatan, terus tokoh agama, tokoh masyarakat, terus kader dan segala macamnya supaya program-program dan pelatihan-pelatihan yang kita dapat itu bisa tersosialisasikan dengan baik ke orang-orang ini gitu. Seperti contoh kayak bulan Agustus ya,
ini kan kita masih bulan Agustus, masih ada bulan vitamin A, terus bulan penimbangan juga, sama dia nih, 3 program besar ini yang kita selenggarakan di bulan Agustus. Nah, itu ada kolaborasi tuh dari nakesnya sama dari lintas sektor gitu. Jadi bagaimana caranya supaya posyandu itu lebih meriah, mungkin ada apa namanya dikasih balon, dikasih makanan tambahan, terus di apa sosialisasi, digedor-gedor tuh rumah-rumahnya satu-satu biar mereka tuh apa namanya sweeping ke masing-masing rumah supaya mereka tuh ter apa namanya ini semua ke posyandu, ikut semua ke posyandu gitu salah satunya. Jadi kita minta tolong ke RT RW supaya mengajak sasaran-sasaran itu yang punya balita ke posyandu. Kurang lebih sih seperti itu ya di tempat saya. Gitu Teh. Ya, emang bener ya, terlihat banget kalau di puskesmas itu kolaboratif tuh sangat terlihat sekali dibanding yang lain gitu. Kompeten juga salah satunya. Dari masing-masing teman-teman tadi yang sudah dijabarkan itu, kita bisa lihat contoh dari masing-masing core value, dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, dari mulai yang berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif, semua kita bisa lihat contoh-contoh dari masing-masing instansi, walaupun kita berbeda instansi tetapi tujuannya cuma satu, dan harus kita miliki nilai-nilai dasar itu, harus kita miliki. Cukup itu saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin mendeskripsikan yang contoh lain, misalnya yang belum tadi kita sebutkan seperti akuntabel gitu. Mungkin ada yang bisa menjabarkannya gitu, seperti apa? Mungkin aku bisa ngejelasin sedikit ya tentang akuntabel di puskesmas ya. Jadi akuntabel ini kan sebenarnya selalu menjunjung tinggi tanggung jawab, terus jujur, sikap jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Itu sebenarnya sih apa namanya, apapun yang kita lakukan di instansi kerja kita, apalagi kita sebagai satuan kesehatan gitu, kan kita pasti ada pedomannya, ada semacam SPM-nya. Jadi semua sikap-sikap itu sebenarnya termasuk ke dalam SPM dan SOP itu, dan itu harus menjadi acuan kita untuk bekerja di instansi kita masing-masing gitu. Memang rumah sakit kan fungsinya memang di rehabilitasi ya, untuk penyembuhan dan untuk pengobatan ya. Dan kalau di puskesmas itu promotif sama persuasif untuk mencegah gitu. Jadi dengan dengan fungsi pelayanan yang berbeda-beda, ketujuh core value ini tuh juga bisa kita laksanakan di puskesmas di instansi masing-masing, walaupun memang ada beberapa yang menonjol ya. Kalau di puskesmas tuh mungkin ada yang kolaboratifnya lebih menonjol, mungkin yang di rumah sakit itu yang pelayanannya lebih menonjol gitu sih sebenarnya. Tapi kan memang pada dasarnya kan memang 7 core value itu memang pasti ada di setiap instansi, apalagi kita instansi pemerintahan yang memang diwajibkan memiliki nilai-nilai berakhlak core value itu gitu. Ya, kan? benar. Betul Teh. Ya. Udah ini semua kan berarti kita udah memahami kan tentang nilai-nilai core value itu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita ada kesempatan untuk mempelajari hal yang lebih lain lagi, mendiskusikannya seperti ini lagi, dan bisa mengimplementasikan di tempat kerja masing-masing, sehingga kita bisa menjalankan pekerjaan kita menjadi lebih lancar gitu. Ya. Kita tutup dulu ya podcast kita hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mengimplementasikannya dengan baik. Kita tutup ya. Ya Teh. Ya, kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.